Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tabi pun. Izin memperkenalkan diri. Saya Siti Rahmawati, instansi SMA Negeri 1 Gadingrejo, Pringsewu, Lampung. Peserta PPG Daljab Angkatan Ketiga tahun 2023 LPTK Unila. Berikut video pembelajaran saya siklus 2 PPLT 1. Terima kasih, selamat menyaksikan. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi bersama Ulama. Oke, terima kasih. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, tidak mengurangi rasa kita walaupun cuaca kita yang bikin mager, tetapi tetap kita harus semangat. Oke, baik, sebelum ke pembelajaran silakan untuk Angga memimpin doa terlebih dahulu. Ya, gerak. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Peserta didik dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Oke, baik, terima kasih. Peserta didik dimohon untuk bisa duduk kembali. Oke, baik, Ibu akan mengecek kehadiran peserta didik. Ada yang tidak hadir untuk hari ini. Altis, kenapa Altis? Sakit. Oke, ada yang masih ingat nggak materi pertemuan kita minggu lalu? Oke, apa nak? Imperialisme dan kolonialisme. Iya, benar sekali. Minggu lalu kita membahas tentang imperialisme dan kolonialisme. Ada yang tahu imperialisme itu apa? Imperialisme adalah kebijakan politik ekonomi sebuah daerah untuk memperluas daerahnya. Memperluas daerahnya. Dan dengan daerah yang telah dikuasai itu mengambil sumber daya alamnya. Sumber daya alamnya, merampas sumber daya alamnya. Ada yang tahu dengan pengertian kolonialisme? Ayo, kolonialisme, masih ingat? Udah digabung ya? Udah digabung belum? Apa Juwita, kolonialisme? Kolonialisme itu suatu kebijakan atau negara lain merampas sumber daya alamnya negara tersebut. Sedangkan kalau Imperialisme lebih ke politik ekonominya. Oke, baik, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk semuanya. Nah, ada nggak sih kaitan materi dengan hari ini? Pasti ada. Kita materi hari ini pasti nanti ada kaitannya dengan hari ini dan kita berkesenjangan, berkelanjutan dari materi sebelumnya. Oke, ini Ibu ada motivasi untuk diri kita, untuk semangat kita semuanya. Oke, yang pertama, jangan pernah berhenti belajar. Karena hidup tak pernah berhenti memberikan pelajaran. Belajar bukan hanya mempelajari sebuah fakta, tapi melatih pikiran untuk berpikir. Oke, terima kasih. Ini bisa menjadi motivasi kita untuk hari ini. Ada yang tahu nggak apa sih nasionalisme itu? Pertanyaan pretest nih, ini sebelum kita masuk ke materi. Ada yang tahu nggak kira-kira nasionalisme itu apa? Ada yang pernah dengar nggak? Ini kata nasionalisme ini udah nggak asing banget, sering kita dengar. Oke, belum ada yang tahu ya? Berarti ini belum pada baca materinya. Oke, nggak apa-apa. Oke. KD kita hari ini kita akan membahas tentang KD 3.8, yaitu tentang menganalisis akar-akar nasionalisme Indonesia
dan pengaruhnya pada masa kini. Makanya tadi Ibu di awal memberikan pertanyaan apa sih nasionalisme itu, ini berkaitan dengan materi kita hari ini. Adapun indikator dan tujuannya yaitu dengan mempelajari bahan ajar, peserta didik diharapkan mampu mendefinisikan pengertian dasar nasionalisme dengan tepat. Kemudian dengan mengamati gambar, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan akar-akar nasionalisme dengan benar. Untuk tujuan dan indikator yang ketiga yaitu dengan kegiatan diskusi, peserta didik diharapkan dapat menganalisis akar-akar nasionalisme Indonesia dengan pengaruhnya pada masa kini dengan cermat, gotong royong, dan bertanggung jawab. Oke, baik, sebelum masuk ke materi dan penjelasan dari Ibu, silakan kalian amati gambar yang ada di layar LCD ini. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengamati sebuah gambar yang ada di depan layar proyektor ini. Silakan. Baik, sudah kalian amati gambar ini? Sudah, oke. Coba Ibu mau tanya kepada Juwita, coba. Kira-kira ini gambar apa, Ju? Kira-kira. Boleh silakan gambar apa aja? Menurut saya itu adalah sebuah budaya Ada tari. daerah masing-masing. Kayak keragaman tiap daerah memiliki ciri khas masing-masing. Tetapi tetap satu. Jadi kayak semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk Juwita. Oke, ada lagi. Yuk, silakan. Apa nak kira-kira? merupakan suatu kebudayaan dari Indonesia yang berbeda dari setiap daerah, dilestarikan oleh orang-orang Indonesia sendiri. Oke, terima kasih, kita kasih aplaus dulu. Oke, suaranya lah satu dari laki-laki. Silakan Angga. Yuk, yuk silakan. Yuk, apa menurut Angga nih? Seperti yang dikatakan Juwita tadi, saya mau nambahin juga itu seperti apa selarasan antara budaya daerah masing-masing menjadi satu kesatuan negara Indonesia. Oke, terima kasih, kita kasih aplaus lagi. Satu lagi deh. Yuk, monggo silakan. Menurut saya dari pengamatan gambar tersebut, seperti yang tadi teman-teman bilang itu tarian dari daerah masing-masing yang ada di Indonesia. Tarian itu menjadi kebudayaan Indonesia yang wajib dilestarikan dan dikenalkan ke dunia luar agar memperluas bahwa mengenalkan ke dunia luar bahwa Indonesia ini punya keberagaman yang begitu indah. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus dulu untuk semuanya yang sudah mengamati hasil dari gambar tersebut. Oke, baik, sebelum Ibu akan menjelaskan materinya, boleh dibuka buku cetaknya materi KD 3.8 akar-akar nasionalisme, dan Ibu akan menambahkan memberikan modul ini berupa materi pembelajaran kita hari ini. Ini untuk satu kelompok, untuk satu, ini angka ini, ini, ini kayaknya tinggalan. Ini di buku cetak ada di halaman berapa? Oke, yuk silakan. Ini ada modul mini-nya sudah Ibu bagikan, silakan dibuka. Oke, sudah dibuka materinya? Oke. Tadi setelah kalian sudah mengamati sebuah gambar, ada nggak sih kaitannya gambar tersebut dengan materi kita hari ini? Ada kaitannya tidak? Ada, pasti ada kaitannya dengan materi kita hari ini, yaitu akan membahas tentang akar-akar nasionalisme Indonesia. Oke, nih silakan
sambil membuka modul mini maupun buku cetaknya, Ibu menampilkan ringkasan pengantar di penjelasan di awal tentang akar-akar nasionalisme ini. Oke, di sini nasionalisme, apa sih itu nasionalisme? Secara etimologi berasal dari kata nation, dalam bahasa Inggris yaitu berarti bangsa. Nasionalisme secara definisi yaitu sebuah paham ataupun ajaran untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Seorang nasionalis menyatakan bahwa kesetiaan tertinggi hanya ditujukan kepada bangsa dan negaranya. Kemudian, nasionalisme Indonesia adalah suatu bentuk patriotisme, kecintaan terhadap bangsa dan negara yang awalnya dibentuk sebagai perlawanan terhadap praktik kolonialisme dan imperialisme Belanda. Nah, jadi gambaran di sini apa sih nasionalisme itu? Mencintai bangsanya sendiri. Nah, ada nggak sih kaitannya dengan materi sebelumnya? Ada nggak? Ada. Di sini berkaitan dengan imperialisme dan kolonialisme. Oke, lanjut. Bagaimanakah akar-akar nasionalisme di Indonesia itu muncul? Nih, identitas sebagai bangsa, identitas sebagai negara, identitas bersama nih. Menurut Joseph Ernest Renan, nasionalisme merupakan kehendak untuk bersatu dan bernegara. Nasionalisme adalah persatuan, perangai, atau karakter yang muncul karena adanya perasaan senasib. Boleh dibaca slide yang di depan ini. Di mini modul yang Ibu bagikan materi juga itu sudah ada materi tentang akar-akar nasionalisme. Nah, bagaimana sih akar nasionalisme di Indonesia itu muncul? Nih, penjelasannya bisa kalian lihat. Nasionalisme Indonesia adalah bagian dari nasionalisme bangsa-bangsa di Asia dan Afrika. Oke, nanti selebihnya materi ini akan kalian analisis dalam bentuk kelompok kecil. Oke, baik. Kelompok ini akan Ibu bentuk. Biasanya kita menggunakan kelompok besar, kali ini akan menggunakan kelompok kecil. Kelompok kecilnya cukup berpasangan dengan teman sebangku kalian. Oke, berarti ini pasangan dengan ini, pasangan dengan ini, Vigo dengan ini. Jelas? Sudah punya pasangan semuanya? Baik, Ibu akan memberikan kesempatan kalian untuk memahami materi yang sudah Ibu bagikan. Silakan dibaca materinya dan dibaca apa sih definisi dari nasionalisme. Tadi walaupun sedikit sudah Ibu berikan pengantar. Kemudian bagaimana sih akar-akar dari nasionalisme itu sendiri? Adakah pengaruhnya? Monggo silakan, Ibu kasih kesempatan. Silakan nanti dipahami, dibaca, monggo dikerjakan sesuai dengan perintahnya. Itu akan Ibu bagikan sesuai dengan kelompoknya.
nggak apa-apa. Yuk, silakan dari sini. Sudah? Sudah menemukan tentang definisinya? Oke, silakan dilanjutkan. Coba Ibu akan melihat dari kelompoknya Angga. Sudah menemukan untuk definisi dari nasionalisme? Kalau Bu, Bagaimana untuk menganalisis akar-akar nasionalisme? aman. Aman. Oke, lanjutkan. Kalau untuk Juwita sendiri bagaimana? Masih belum selesai? Monggo diselesaikan. Gimana untuk kelompok sini? Sudah menemukan? Sudah, tinggal apanya? Pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat. Oh, pengaruhnya. Oke, silakan dicari. Ini udah? Oke, lanjutkan. Semangat. Bagaimana, Nak? Pengaruh bagi kehidupan sehari-hari itu dampak negatif sama positifnya. Namanya pengaruh pasti ada dampaknya kan. Kalau dampak itu mengacu kepada positif dan negatif. Nah, begitu. Iya. Bagaimana? Ada selesai? Tinggal dampaknya. Tinggal dampaknya. Oke, yuk semoga selesai. Disemangatkan. Oke, baik. Apakah sudah menyelesaikan hasil analisis di lembar kerja LKPD-nya? Sudah semuanya? Sudah. Oke, baik. Kalau sudah, Ibu ingin menyajikan masing-masing kelompok. Untuk kelompoknya akan Ibu tunjuk untuk maju ke depan untuk mewakili. Silakan untuk pertama dari kelompoknya Juwita, silakan maju ke depan bersama pasangannya. Yuk. Yang lain nanti menyimak, boleh memberikan tanggapan, pertanyaan, apakah sanggahan dari kelompok yang sudah disajikan. Monggo silakan. Yuk, kita simak bareng-bareng. Dari hasil sambutin dulu. Yo, iya, yang keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kritis, saya beranggotakan saya Juwita Caisani dan rekan saya Adila Rafa Naura. Jadi dari hasil diskusi kami mengenai menganalisis lahirnya nasionalisme, tahap perkembangan dan pengaruhnya bagi kehidupan masa kini. Menurut kami, nasionalisme itu adalah paham untuk mencintai bangsa sendiri, semangat cinta tanah air, dan memiliki pemikiran untuk mempertahankan keutuhan bangsa serta menghargai budaya dan adat istiadat bangsa Indonesia. Terus pengaruhnya terhadap masa kini itu, kita harus tetap mencintai bangsa kita sendiri hingga saat ini, atau menghargai adanya keanekaragaman. Balik lagi seperti semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan dampak positifnya, menurut kami, keutuhan negara tetap terjaga dengan memupuk semangat cinta tanah air. Terus golongan terpelajar bisa menyadari akan nasib bangsanya sehingga membentuk kepribadian, pola pikir, dan etos juang yang tinggi. Dan dampak negatifnya,
sifat kedaerahan atau primordialisme yang berlebihan atau fanatik dapat memecah persatuan bangsa. Terus kemudian perkembangan lahirnya nasionalisme. Nasionalisme di Indonesia ini mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan dari hasil diskusi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Oke, kita kasih abu dulu untuk kelompok 1 yang sudah berusaha menyajikan hasil diskusinya. Yuk, dari kelompok lain apakah ada yang mau menanggapi atau bertanya dari kelompok yang sudah menyajikan pertama nih? Ayo, siapa yang akan bertanya atau mau memberikan tanggapannya? Monggo, silakan. Yuk, siapa? Ayo, angkat tangan. Yuk, silakan, Nak. Faktor yang latar belakangi lahirnya nasionalisme itu apa ya? Faktor yang latar belakangi lahirnya nasionalisme. Izin menjawab, faktor yang melatar belakangi adanya lahirnya nasionalisme. Menurut kami, salah satu faktornya itu yaitu akibat penjajahan. Akibat penjajahan itu, akibatnya para pemuda dan pemudi itu menyadari akan nasib bangsanya, sehingga mereka itu dapat membentuk kepribadian serta pola pikir atau etos juang yang tinggi, seperti yang sudah kita sebutkan di dampak positif dan dampak negatifnya. Oke, bagaimana? Apakah sudah jelas? Jelas? Jelas. Oke, ada lagi yang mau menanggapi atau bertanya? Jelas. Oke, baik, terima kasih. Kita kasih kelompok A+ dulu untuk kelompok 1. Silakan duduk, terima kasih. Tutup ya? Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan duduk. Untuk kelompok 2, Ibu ingin, yuk silakan maju ke depan. Pengaruh bagi kehidupan masa kini. Dampak positifnya yaitu menjaga keutuhan persatuan bangsa dan meningkatkan martabat bangsa di hadapan dunia. Dampak negatifnya munculnya isolasionisme, chauvinisme, konflik internasional, diskriminasi internal, dan ketidakmampuan menanggapi tantangan global bersama. Ya, segitu dari kami. Apakah dari kelompok lain ingin menanggapi atau mau bertanya? Silakan, monggo Nak. Gimana Nak? Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi lemahnya nasionalisme di Indonesia? Faktor-faktor yang mempengaruhi lemahnya nasionalisme di Indonesia. Ayo silakan dijawab. Dijawab Atika. Jadi faktornya itu ada faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yaitu globalisasi dan internal itu rasa kedaerahan dan primordialisme. Bagaimana Cantika? Apa sudah jelas? Jelas? Oke, baik, terima kasih. Ada lagi yang mau menanggapi atau mau bertanya? Angga, silakan. Bertanya pengaruhnya hingga masa kini apa ya? Pengaruhnya untuk masa kini. Nah, ada nggak sih nasionalisme itu pengaruhnya bagi kehidupan masa kini? Ayo, silakan dijawab. Pengaruhnya itu pada masa kini itu menjaga keutuhan persatuan bangsa dan meningkatkan martabat bangsa di hadapan dunia. Apakah cukup? Bagaimana? Angga, jelas? Jelas. Oke, baik, semuanya sudah jelas? Jelas, oke, baik, terima kasih. Kita kasih hapus dulu untuk kelompok penyaji kedua. Oke, baik, silakan ditutup, kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita sudah memberikan penyajian dari masing-masing kelompok yang sudah diwakili dari 4 kelompok, menyajikan hasil memecahkan masalah dari materi akar-akar nasionalisme. Oke, di sini dari 4 kesimpulan tadi yang sudah disajikan, coba Ibu minta Juwita untuk berdiri ke depan untuk memberikan sedikit kesimpulan dari keempat kelompok tadi. Silakan Juwita maju ke depan, memberikan kesimpulannya saja. Yuk Juwita, silakan. Yuk. Apa nggak bisa saja? Langsung aja, nggak? Jadi kesimpulannya dari kelompok yang sudah maju, dari 4 kelompok yang sudah maju, yaitu kita harus mencintai bangsa kita harus menghargai budaya dan adat istiadat yang ada di negara kita, yaitu Indonesia, dengan
dengan mengikuti budaya-budaya seperti di kota kita ini Lampung, yaitu ada kain tapis. Kita bisa menggunakan kain tapis seperti Bu Siti Rahma, atau kita bisa mempelajari seperti tarian-tarian daerah yang ada di Lampung ini seperti tari bedana dan lain sebagainya. Intinya kita harus tetap menjaga persatuan dan keanekaragaman yang ada di Indonesia. Cukup? Jelas? Kita kasih aplaus dulu. Silakan, terima kasih. Oke, baik. Ibu ambil kesimpulannya dari penyajian dari hasil kelompok dan kemudian sudah diwakili kesimpulannya dari Juwita. Nah, untuk nasionalisme itu sendiri yaitu tadi apa? Sebuah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa negaranya sendiri. Oke, kemudian bagaimana sih kita untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita untuk kita membentuk rasa nasionalisme. Nah, contohnya ibu ambil contoh kecilnya, kita setiap hari Senin melakukan upacara bendera, kemudian hari Selasa, Rabu, Kamis kita melakukan apel. Itu bentuk rasa nasionalisme kita mencintai terhadap tanah air. Oke, selain itu ini bentuk contoh kita mencintai hasil budaya dari bangsa Indonesia. Itu kesimpulan kita. Kita kasih aplaus dulu untuk materi kita hari ini. Oke. Sebanding? SMA Negeri 1 Gading Rejo? Oke, baik, terima kasih. Oke, sebelumnya Ibu akan membagikan soal post test, di mana soal ini Ibu akan mengukur pemahaman kalian setelah kita melakukan pembelajaran kita hari ini. Ibu akan beri waktu 5 menit untuk menyelesaikan soal post test ini. Oke, ayo. Kita akan melakukan refleksi kembali. Oke, Tigo, masih ingat nggak apa sih yang dimaksud dengan nasionalisme? Nasionalisme itu sendiri artinya adalah paham untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Oke, paham atau ajaran untuk mencintai bangsa itu sendiri. Kita kasih aplaus untuk Tigo. Oke, baik. Nah, mungkin alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Untuk pertemuan minggu yang akan datang kita akan mempelajari akar-akar demokrasi di Indonesia. Baik, sebelum Ibu tutup, Ibu ada pesan untuk kalian di sini. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Oke. Oke, baik, cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Kita bertemu lagi di pembelajaran yang akan datang di minggu depan dengan semangat yang baru dan harapan yang baru. Baik, terima kasih Bu Aida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.